orang-orang yang akhirnya melakukan apa ya, fire off atau pemecatan terhadap kandidat-kandidat yang pada saat itu mungkin dirasa dari perusahaan lain bervalue, tapi karena mungkin mentalnya kurang cukup, akhirnya di lay off atau di fired gitu ya. Nah itu. Nah ini yang perlu dipahami bahwa mindset itu adalah sesuatu yang eh, fundamental dan kunci keberhasilan dari semua hal seperti itu. Makanya kami mengajarkan dari mindset dulu. Dan itu sudah disampaikan oleh Budai pada pertemuan sebelumnya. Dan bahkan apa namanya, banyak statement yang mengatakan ya orang-orang yang sukses itu atau orang-orang yang berhasil, mereka selalu mengatakan kalau kamu pengen berhasil ya rubah dulu mindsetmu gitu ya. Bahwa apa yang kita usahakan hari ini gitu ya, itu tujuannya untuk belajar. Nah, nanti masalah uang itu adalah dampak gitu ya. Jadi itu sebuah fakta yang banyak sekali sudah dirasakan oleh para teman-teman yang mungkin sudah sukses di bidang apapun gitu ya, termasuk di bidang software engineer. Sebagai contoh gini, saya punya teman gitu ya, dengan kualifikasi yang cukup bagus menurut saya gitu ya, ditinjau dari pengalaman proyek dan IP yang cukup bagus. Ketika mendaftar pertama kali sebagai fresh graduate itu gajinya itu mungkin masih di bawah UMR, anggaplah 3 juta gitu ya. UMR Surabaya kurang lebih 4,8. Nah, ketika ditanya, kamu nggak malu kerja fresh graduate lulusan S1 DD4 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya digaji 3 juta gitu. Dia mengatakan, kebetulan saya kalau keluar kota masih belum bisa gitu ya, karena masih ada kewajiban menjaga orang tua, sehingga saya nggak apa-apa memilih kerja di Surabaya gitu. Tapi gajinya kok kecil amat 3 juta, padahal UMR Surabaya 4 juta gitu. Ya nggak apa-apa. Goal saya di sini adalah belajar gitu. Saya ingin mendapatkan pengalaman secara langsung bagaimana rasanya berproyek di lingkungan nyata seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya dia jalanin gitu ya. Saya punya teman dia dijalanin gitu ya. Akhirnya dia bekerja sebagai seorang developer pada saat itu gitu ya. Dia mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di dalam perusahaan tersebut. Dia bilang, ini bukanlah hal yang mudah. Karena dengan gaji 3 juta, dia harus bisa menyelesaikan banyak proyek dalam waktu yang relatif singkat. Namun, itu tidak membuat dia menjadi orang yang putus asa gitu ya. Dia mengatakan bahwa yes nggak apa-apa, ini namanya resiko bekerja. Dan saya memang sudah siap dengan segala bentuk resiko karena saya niatnya belajar dulu. Nah, setelah beberapa bulan kerja di tempat tersebut, dia sudah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak gitu ya, baik secara teknis ataupun non teknis. Non teknis di sini secara kemampuan negosiasi, kemampuan analisa sistem dan lain sebagainya. Akhirnya dia pindah ke tempat yang lain gitu ya, dengan value yang lebih tinggi di dalam dirinya gitu ya. Gajinya yang awalnya masih UMR, maaf di bawah UMR, naik ya setara dengan UMR gitu ya. Nah, setelah itu saya tanya kembali, loh kenapa kok nggak naik di atas UMR? Masya Allah, sekarang itu pada zaman itu ya, tahun 2018, 2019, persaingan untuk masuk di teknik informatika, di software engineer sebagai seorang developer itu cukup sulit gitu ya. Karena permintaan yang sangat tinggi, maaf, permintaan dari perusahaan yang sangat tinggi gitu ya, dari sisi kemampuan maksudnya, di sisi lain gitu ya, kandidat juga sangat banyak gitu ya, sehingga kita harus bersaing di dalamnya gitu ya. Nah, akhirnya dia ya yang sudah ada, yang penting ada kenaikan value, benefit, dia belajar lagi. Goalnya belajar dulu, benefitnya mungkin naik sedikit gitu ya. Dari situ dia belajar lagi, dapat lagi pengalaman yang lebih banyak, baru di situ dia mulai diundang untuk bergabung di perusahaan yang lebih besar gitu ya. Akhirnya gajinya juga akan naik seiring berjalannya waktu. Ketika saya tanya, loh gajinya kok masih 6 juta gitu ya. Pada saat itu masih 6 juta gitu ya. Padahal dia pengalamannya sudah bertahun-tahun gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa, saya mau sih belajar. Saya melihat perusahaan yang sekarang itu banyak sekali ilmu yang bisa ditelurkan atau diberikan kepada saya. Terbukti bahwa beberapa bulan saya join di sini, kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan banyak pihak. Jadi yang apa dia berkomunikasi dengan orang lapangan, orang manajemen, direktur dan lain sebagainya itu lebih meningkat gitu dan tahu bagaimana menempatkan diri dan itu kan pengalaman non teknis yang banyak sekali tidak didapatkan dari beberapa teman-teman yang kerja di industri gitu ya.
Akhirnya dia bertahan, gajinya naik gitu ya, sampai jadi ya rata-rata mungkin per bulannya bisa 8 sampai 10 juta. Nah, itu karena dia fokusnya itu belajar dulu gitu ya. Tidak dari awal fokusnya sudah mencari, pokoknya kalau nggak gede nggak mau deh, kalau gajinya dikit saya nggak mau gitu. Itu ya akhirnya lama-lama tidak akan bisa berkembang. Bahkan bekerja pun tidak akan bisa maksimal karena yang dipikir adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Seperti itu. Nah, ini jadi pembelajaran bahwa kalau kalian memang belum mendapatkan value atau belum memiliki value dalam diri kalian, maka fokuslah untuk belajar dulu. Nanti pendapatan kalian akan mengikuti dari kemampuan yang kalian miliki. Itu pola pikir gitu ya. Nah, ada sebuah statement ya, saya juga sering sharing juga kepada kelas-kelas gitu ya, dalam hal belajar gitu. Nah, salah satu influencer di Indonesia namanya Panji ya, kalau tahu influencer Panji, dia juga sering isi di Komika gitu ya. Dia pernah menyebutkan atau menyimpulkan ya buku yang sangat tebal itu namanya bukunya yang mengarang katanya Stephen Covey di mana katanya ada 11 nilai. Kalau kita di PENS itu 7 ya biasanya itu dia bilang ada 11 seperti itu. Nah, di dalam buku yang tebal itu dia menyimpulkan satu kalimat yang menurut dia bisa merubah hidupnya gitu ya. Kalimatnya adalah disiplin itu tidak mengekang gitu ya, justru membebaskan. Ini saya sampaikan di mana-mana karena itu bagi saya masuk akal sekali gitu ya. Disiplin itu tidak memekang tapi justru membebaskan gitu. Kemudian saya tanya kepada adik-adik mahasiswa yang ada di sini gitu ya. Apa sih maksud kalimat itu? Rata-rata masih bingung ya. Apa maksudnya disiplin tidak mengekang tapi membebaskan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang mendengar gitu ya. Kalimat itu disampaikan di beberapa short video ataupun Instagram ataupun beberapa media sosial gitu ya. Yang dimana kesimpulannya adalah kalau orang mau disiplin belajar gitu ya. Pada saat ini dia mau menikmati proses belajar dengan pahitnya belajar dia mau berproses, maka suatu saat nanti gitu ya, dia akan bebas berkarya sesuai dengan kemampuan yang telah dia tanam sejak awal. Contohnya gitu ya. Pada saat itu Panji ini memberikan analogi gitu ya. Seandainya pada saat dulu saya itu apa namanya disiplin dalam belajar ngaji, maka mungkin saat ini saya sudah bebas untuk membaca Arab gundul seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yang dia sampaikan, kalau dulu gitu ya, saya belajar piano gitu ya, saya tidak bolos, saya tidak apa bahasanya berlari-lari atau saya tidak mengantuk gitu ya. Mungkin sekarang saya bebas untuk mengkompos lagu apapun yang ingin saya buat gitu. Nah ini sama juga dengan teman-teman. Kalau mindsetnya teman-teman sekarang, oh saya sekarang state-nya belajar, memupuk keilmuan dalam diri saya, menciptakan kemampuan yang matang pada saat nanti, maka saya harus sabar dulu, gitu ya. Disiplin belajar dulu, gitu ya. Percayalah suatu saat nanti, gitu ya, ketika Anda disiplin belajar, maka Anda akan bebas menciptakan aplikasi apapun yang ingin Anda buat, gitu ya. Karena Anda sudah memupuk kedisiplinan dari awal seperti itu. Nah, teman-teman dari mindset ini saja gitu ya. Saya ingin memberikan pembahasan bahwa kuliah di PENS itu yang saya tahu biayanya cukup mahal gitu ya. Saya tidak akan ini ya terlepas semua mungkin oh nggak apa-apa Pak saya punya uang gitu ya. Oh nggak apa-apa Pak saya sudah saya apa namanya saya sudah punya punya uang dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya yakin bahwa tentu kalian ingin kuliah itu karena ingin bertukar value gitu ya. Istilah dalam bahasa kami bertukar value. Anda mendapatkan uang, Anda mengeluarkan uang, tentu Anda ingin mendapatkan ilmu seperti itu. Nah, teman-teman, ini jangan sampai disia-siakan seperti itu karena kuliah jangan sampai hanya mendapatkan sebuah ijazah. Ya, just for your information, ya di luar perusahaan negara, BUMN ataupun sejenisnya, itu banyak perusahaan-perusahaan swasta yang hanya melewatkan sebuah ijazah. Melewatkan itu tidak terlalu melihat apa namanya, apa namanya,
Intinya itu banyak hal yang ini ya, sorry ada interruption nih. Oke, banyak hal yang ingin Anda tukar dari kuliah dan ini. Oh, ini masalah perusahaan swasta ya. Saya pernah mendapatkan gini. Jadi dia mengatakan nih kepada saya ya, ini ketika saya dulu kerja gitu ya, salah satu perusahaan swasta bilang kayak gini, loh, kenapa kok gaji teman-teman yang lulusan dari kampus A, kampus B, itu kok sama kampus C gitu. Padahal kampus A dan B itu kampus yang ternama. Bahkan ada yang stratanya lebih tinggi gitu ya. Mungkin ada yang S3, ada yang S2 dibandingkan dengan SMK ataupun S1. Jawaban si ownernya gini, bagi saya ijazah hanyalah kertas gitu ya. Nilai yang tertera pada ijazah itu tidak merepresentasikan kemampuan asli gitu. Bagi saya, ketika si anak ini bahkan tidak punya ijazah, kok bisa membuktikan kemampuannya, saya akan bayar dengan nilai yang tinggi. Nah, gitu. Nah, itu saya melihat nih, semakin ke sini, pola pikir perusahaan swasta, bahkan mungkin ya, saya nggak tahu apakah ada perusahaan negeri yang seperti itu, gitu ya. Itu mulai mengarah ke arah pemikiran seperti itu, gitu. Mereka lebih mengutamakan skill daripada hanya sekedar apa nilai di atas kertas. Nah, gitu. Nah, kami harapkan gitu ya, Anda kuliah di sini tidak hanya mendapatkan nilai di atas kertas, tapi benar-benar kemampuan yang matang, siap serap di dalam perusahaan-perusahaan yang ada pada saat ini. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Karena kalau kalian hanya kuliah ingin mendapatkan sebuah nilai ya, sangat disayangkan sekali gitu ya. Karena biasanya sih, mohon maaf, mungkin banyak bapak-bapak, ibu-ibu, wah, barangkali ada yang bapak ibu atau teman-teman di sini yang ingin naik pangkat, ya jadilah eh, pegawai di situ yang memang punya prestasi yang tinggi. Nah, prestasi bisa didapatkan dengan cara berilmu. Berilmu harus bisa didapatkan dengan cara belajar. Seperti itu. Itu kuncinya. Nah, yang kedua selain mindset ya, cara pola pikir ada values. Nah, dalam Agile untuk menginstal sebuah mindset seperti itu, maka ada nih pagar-pagar yang apa bukan pagar ya mungkin prinsip-prinsip bukan prinsip juga values-values nilai-nilai yang ditanamkan terlebih dahulu ada 4 kemarin sudah kita bahas juga apa saja manifesto atau values yang dijelaskan mulai dari apa individual and interaction gitu ya kemudian eh, apa namanya tentang masalah customer collaboration, kemudian responding to change, sampai mau ini ya, apa namanya, reflect and adjust dan lain sebagainya, itu harus dipahami oleh masing-masing orang-orang yang ingin menerapkan agile. Karena apa? Karena transformasi ini itu membuat kita nanti akan menjadi orang yang adaptif, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ini prinsip. Nah, ini yang kita akan bahas. Di dalam Agile itu ada 12 prinsip, teman-teman. Ya, ada 12 prinsip di mana prinsip ini mendefinisikan Agile itu seperti apa. Ya, kita akan bahas prinsip itu seperti apa gitu ya. Oke, di dalam Agile, semoga terlihat ya. Teman-teman bisa mengakses secara langsung. Ini materinya open source. Teman-teman bisa langsung akses gitu ya. Di dalam beberapa, ini contoh yang resmi dari Agile Alliance. Ada 12 prinsip yang mendefinisikan Agile ya. Kita akan bahas yang pertama gitu ya. Agile itu didefinisikan prinsip yang pertama isinya adalah our highest priority ya. Prioritas tertinggi kita sebagai seorang developer ya adalah untuk apa? To satisfy the customer, untuk memuaskan pelanggan kita, orang-orang yang membeli produk-produk kita. Dengan cara apa? Kita membuat mereka menjadi puas gitu ya. Dengan cara through early and continuous delivery, melalui sebuah peluncuran atau rilis secara lebih cepat dan juga berkelanjutan. Lebih cepat dan juga berkelanjutan dari sebuah valuable software, sebuah software yang bernilai seperti itu. Nah, teman-teman,
Kita coba compare gitu ya dari apa yang sudah ada selama ini atau biasanya dilakukan selama ini seperti apa. Yang pertama gini, goal atau target dari sebuah pengembangan perangkat lunak biasanya secara umum adalah pokoknya jadi gitu. Masalah itu bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat atau bisa digunakan atau tidak itu urusan nomor 1000 gitu. Artinya kadang tidak terlalu dipikirkan oleh developer seperti itu. Nah, ada sebuah fenomena teman-teman yang pernah disampaikan oleh eh, Ibu Menkyu ya. Tak masih ada apa nggak, saya cari dulu ya. Nah, search gitu. Nah, ada sebuah statement nih yang pernah disampaikan terkait dengan sebuah ini ya, satisfy the customer. Dia menyatakan begini, Menteri Keuangan ya, yang pada saat itu Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan bahwa di pemerintah itu ada sekitar 400.000 aplikasi gitu ya. Dan setiap kementerian atau lembaga itu memiliki sekitar 24.000 aplikasi gitu ya. Jadi bisa bayangkan tuh, kemudian setiap lembaga mempunyai 2.700 database sendiri-sendiri gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung kalkulasi ya, misalkan kalau mau menghitung gitu ya. Satu produk, setahu saya, dalam pemerintahan itu nilainya bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran gitu ya. Satu aplikasi, anggaplah satu aplikasi 100 juta gitu ya. Dikalikan 400.000 aplikasi, berapa kira-kira? 40 triliun ya. 40 triliun untuk pengadaan aplikasi software. Dan itu sangat-sangat banyak sekali yang tidak bisa beroperasi nih kalimatnya. Banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi. Padahal seharusnya ada interoperabilitas sehingga tidak membingungkan masyarakat. Nah, teman-teman di sini menunjukkan bahwa Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan gitu ya, saat ini gitu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akhirnya tidak digunakan secara maksimal, dimanfaatkan aja loh enggak gitu ya, gitu, apalagi dievaluasi dikembangkan lebih lanjut nggak mungkin gitu ya, dipakai aja enggak seperti itu. Kenapa ya? Mungkin karena aplikasi itu goalnya hanya untuk penyerapan-penyerapan tertentu gitu ya, ada goal-goal lain gitu ya, atau hal-hal yang lain saya juga nggak tahu, atau sudah jadi sebenarnya tapi ternyata masyarakat sudah tidak butuh pada saat itu, atau kita bahasanya yang lain adalah sudah usang atau obsolete gitu ya. Masyarakat tidak butuh lagi sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Nah, melalui prinsip yang pertama ini gitu, Agile itu ingin mengajarkan bahwa dalam sebuah development itu durasinya itu nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Dijelaskan ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, maksimal ada yang 1 bulan maksimal. Di dalam frameworknya Agile itu maksimal development cuma 1 bulan, tapi dilakukan secara early and continuous atau bahasa kita lainnya adalah iteratif dan incremental gitu ya. Kalau kita bahasa kita adalah iteratif dan incremental development. Artinya meskipun 1 bulan gitu ya, maka setiap developer akan selalu senantiasa meminta feedback kepada masyarakat atau kepada target customer yang ingin dicapai gitu. Gimana nih aplikasinya, apakah ada yang kurang atau belum? Dari skala 1 sampai 10 berapa nilainya? Kenapa kamu memberikan nilai tersebut gitu ya? Apa alasannya? Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki? Dimintakan feedback kepada user gitu, kepada customernya. Maka customer bisa memberikan feedback. Oh, aplikasinya kekurangannya di sini dan di sini, gitu ya. Oh, aplikasinya ada kurang di bagian ini dan ini. Sehingga si si apa namanya developernya bisa mengukur nih.
kira-kira apa yang harus ditambahkan, apa yang harus disesuaikan, apa yang harus dihilangkan supaya software ini itu bisa tetap bernilai di kalangan masyarakat. Karena kebanyakan nih aplikasi-aplikasi sekarang, kenapa kok pada rusak atau nggak dipakai? Ya karena memang masyarakat sudah tidak butuh lagi. Ketika direncanakan sampai rilis, itu terjadi perubahan di lingkungan masyarakat sehingga customernya itu tidak membutuhkan lagi seperti hanya planning di awal waktu. Seperti itu. Itu banyak terjadi. Sebagai contoh teman-teman ya, bagaimana kita melihat bahwa tren software itu bisa sangat berubah dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Ada sebuah aplikasi ya, kita sampaikan aja namanya, kalau nggak salah produknya Tani Hub gitu ya. Aplikasi Tani Hub itu aplikasi yang idenya bagus sekali, yang pada situ itu membantu orang-orang pada zaman COVID untuk membeli sayur mayur yang higienis pada saat itu. Nah, ternyata target pasarnya itu adalah masyarakat akhir, yaitu adalah masyarakat di lingkungan kita gitu ya. Masyarakat yang belinya itu hanya satu ikat, dua ikat, atau tiga ikat, seperti itu. Nah, ketika pada awal ide itu muncul, tentu itu adalah sebuah permasalahan yang valid karena COVID sedang lagi masa ini besar-besarnya. Nah, ternyata semakin lama ya, yang namanya COVID semakin mereda karena adanya beberapa treatment dilakukan oleh sektor pemerintahan ataupun hal yang lainnya supaya virus COVID ini mereda seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya aplikasi ini menjadi usang. Kebutuhannya tidak menjadi valid lagi. Yang awalnya yang beli itu banyak, akhirnya hanya satu atau dua saja. Sehingga berpengaruh tuh pada supply and demand gitu ya. Mana ada gitu ya orang yang mau beli, misalkan nih ya, saya mau beli nih kangkung gitu ya. Yang awalnya 5 kontainer jadinya cuman satu kontainer gitu. Ada nggak? Ya nggak ada. Lama-lama mungkin ya satu kontainer masih oke lah gitu ya. Tiba-tiba mau beli cuman 100 ikat ya. Lama-lama yang suppliernya nggak mau ngirim gitu ya. Cuma 100 ikat ngapain dikirim ya beli aja kamu di toko-toko yang ada gitu kan ya. Lama-lama perusahaannya menjadi tidak ada kebutuhan atau no demand atau bahasanya no market need dan menjadi bangkrut atau menjadi gulung tikar seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, yang kami ajarkan nanti pada Agile ini ya, eh, pada saat ini, bagaimana supaya kita selalu terbuka terhadap feedback atau masukan yang diberikan oleh customer. Yang namanya feedback itu nggak selalu dengan kata-kata yang manis gitu ya. Terima kasih Mas, aplikasinya bagus. Oh, atau kalau misalkan ada, mohon maaf Mas, kalimatnya mungkin gitu ya. Mohon maaf Mas, aplikasinya ada yang kurang nih menurut saya, gitu ya. Itu kalau usernya ucapannya indah atau manis. Bagaimana kalau seandainya ucapannya itu kasar? Ada nggak banyak gitu ya. Aplikasinya nggak guna nih gitu ya. Aplikasinya kayak sampah nih. Aplikasi apaan nih gitu ya. Yang namanya masyarakat gitu ya. Beda-beda tentu feedbacknya. Nah ini membuat kita sebagai developer seharusnya memiliki jiwa besar untuk menerima karena untuk kebutuhan evaluasi jangka panjang gitu ya. Nah, nanti menjadi sebuah plan yang kita adaptasi yang mungkin akan berbeda dari plan awal yang kita buat. Misalkan dulu gitu ya, awalnya punya plan A, ternyata ada feedback gitu ya. Feedbacknya itu negatif gitu ya. Oh, ternyata fitur A itu sudah nggak valid gitu ya. Oh, apa fitur kayak gini. Maka ketika ada rencana untuk mengembangkan fitur A dan ternyata fitur A sudah dinyatakan tidak valid, maka developer harus siap untuk melakukan penyesuaian terhadap fitur tersebut. Oh, ternyata sudah nggak valid, guys, gitu ya. Ya sudah, sekarang apa yang valid di dalam lingkup masyarakat, yang ruang lingkupnya masih sama dengan produk yang kita bangun, kan gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contohnya bagaimana orang-orang atau kita sebagai developer itu bisa menanamkan jiwa untuk terbuka dalam pengembangan produk gitu ya. Yang pertama goalnya supaya customer kita menjadi puas dengan cara apa? Dengan cara merilis secepat mungkin. Kalau bisa 1 bulan, ya 1 bulan. Kalau bila bisa 2 minggu, ya 2 minggu. Dan itu harus konsisten. Kalau 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali. Kalau 2 minggu sekali, ya 2 minggu sekali. Dan aplikasinya harus valuable. Valuable artinya bisa digunakan oleh user. Nah ini nanti menariknya adalah valuable bukan berarti gini. Misalkan tanya nih, aplikasimu rilis bulan ini apa aja yang bisa digunain?
oh sudah ada login sama register Pak gitu ya. Lah terus ya sudah itu aja. Lah terus di dalamnya ada apa? Nggak ada, cuman selamat datang di aplikasi kami. Lah, terus masyarakat usernya bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman register sama login. Nah itu namanya bukan valuable. Valuable dalam hal ini harus ada value dari produk itu yang bisa diberikan kepada customer. Misalkan nih, contoh paling gampang ya, saya sering sampaikan ini sama supaya bisa tergambar aplikasi perpustakaan. Ya, aplikasi perpustakaan pasti dari awal gitu ya. Orang pasti mikirnya apa? Kalau bisa aplikasi perpustakaan itu ada aplikasi untuk melihat katalog buku, bagaimana prosedur peminjaman, kalau ada pembayaran bagaimana pembayarannya. Kalau misalkan ada register anggota, bagaimana caranya kan gitu. Tapi kalau waktunya cuma 1 bulan, maka sebagai seorang developer dalam hal ini nanti ada istilah product owner itu harus memprioritaskan yang namanya value. Value di bulan pertama apa nih yang bisa kita reach, kita capai gitu ya. Contohnya, oke, berarti di bulan pertama ini goal kita adalah eh, bagaimana supaya orang bisa melihat katalog kita dulu. Nanti kalau mau pesan, mau menjadi anggota, mau tanya stok, silahkan bisa tanya by WA dulu. Boleh Kak seperti itu? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Karena value yang pertama yang ingin ditunjukkan kepada user adalah orang bisa melihat katalog buku yang ada pada perpustakaan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Maka di bulan kedua gitu bisa ditambahkan nih. Oh, berarti setelah menunjukkan katalog nih mungkin ya saya ingin menambahkan bagaimana caranya orang bisa menjadi anggota gitu ya dan juga bisa meminjam pada buku yang tampil di e-katalognya gitu. Nah, itu bulan kedua. Bulan ketiga, bagaimana supaya kalau misalkan nih orang-orang mau ada sewa dalam jangka waktu yang lama dengan ada pembayarannya. Misalkan ada biaya admin 10.000. Bagaimana cara bayarnya? Nah, itu bisa diatur dengan aplikasi dan seterusnya. Setiap bulan ada pengembangan value yang ditanamkan. Bisa jadi gini, oh value yang pertama, mungkin untuk pembayaran ini kita tidak nggak bisa nih dilakukan dalam waktu 1 bulan, dipecah. Yang pertama kita coba dulu pembayarannya bisa melalui transfer gitu ya, menyediakan rekening yang ada dikonfirmasi secara manual di dalam aplikasi seperti itu. Nah, di bulan kedua kalau memang dirasa valid gitu ya, banyak yang meminjam dan memang ada kebutuhan untuk meningkatkan value pada pembayaran tersebut, maka bisa pakai third party ya, Bismil, pakai apa namanya eh Mitrans atau pakai Zendit dan lain sebagainya bisa, asalkan value-nya dirasa valid untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Our highest priority to satisfy the customer through the early and continuous delivery of valuable software gitu. Kemudian yang kedua adalah welcome changing requirement. Ya, welcome changing requirement. Artinya apa? Apa bahasanya welcome ya? Menerima atau terbuka gitu ya terhadap segala bentuk perubahan kebutuhan. Apapun ya welcome. Terbuka terhadap segala bentuk perubahan, even late in development. Meskipun terlambat, terlambat dalam arti meskipun pada masa akhir development gitu ya. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. Jadi proses agile secara umum itu dia menunggangi perubahan dalam arti menunggangi itu. Jadi kalau ada perubahan apapun, dia siap untuk beradaptasi. Tujuannya supaya bisa bersaing dalam dunia kompetitif di lingkungan customernya. Seperti itu. Yang namanya produk tentu pasti ada pesaingnya. Kalau mau menang dalam sebuah kompetisi pengembangan produk apapun, maka dia harus siap untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun, meskipun itu pada masa akhir development. Seperti itu. Nah, tentunya perubahan yang terjadi disesuaikan dengan kondisi tim yang ada dan ruang lingkup perubahan yang akan dilakukan. Tidak harus sempurna, nggak apa-apa. Ya, tapi selalu ada fasenya. Misalkan, oke, perubahan fase 1 karena kita ada perubahan di masa akhir, kita rubah ruang lingkupnya disesuaikan. Yang awalnya misalkan 1 sampai 100, yang misalkan skupnya 1 sampai 100, maka kita ambil 20% dulu. Sisanya kita sesuaikan di minggu atau di bulan di iterasi selanjutnya. Seperti itu boleh.
Yang terpenting kita terbuka dulu. Jangan sampai, wah, gak apa-apa kadung gitu ya. Sudah kadung, masuk artinya dibatalkan. Yus lanjut aja. Nah, di situ ada nih yang dipertaruhkan, yaitu adalah loyalitas customer kita gitu ya. Kalau kita misalkan nih, nggak segera melakukan perubahan gitu ya. Ternyata teman-teman yang lain yang punya produk lain dengan nice yang sama atau dengan ruang lingkup yang sama itu sudah melakukan perubahan, maka kita bisa dikatakan nanti akan menjadi obsolete. Ah, percuma pakai aplikasinya si dia, teman-teman dari Pens misalkan seperti itu ya. Bawang yang sana saja sudah ada penyesuaian yang kita butuhkan ya. Mending pakai yang sana aja. Nah, itu menjadi sebuah apa namanya? Kerugian yang cukup besar juga. Nah, gitu ya. Paling tidak kita lakukan perubahan meskipun masih minor, nggak ada masalah. Yang terpenting ada dulu, gitu ya. Namun dengan beriringan dengan berjalannya waktu berdasarkan pada prinsip yang pertama ya, continuous delivery, maka setiap bulan dilakukan evaluasi, menerima feedback dan juga perbaikan untuk value menjadi lebih baik atau lebih besar seperti itu. Dari dua prinsip ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut satu lagi ya. Yang ketiga, setelah kita memahami bahwa Agile itu welcoming changing requirement, jadi harus bisa terbuka terhadap segala bentuk perubahan, maka prinsip yang ketiga, ada chat apa nih? Sebentar, oke. Prinsip yang ketiga ada kalimat gini, deliver software frequently. Ini ada hubungannya dengan prinsip nomor satu ya. Deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter time scale. Jadi di dalam Agile ya itu memberikan arahan bahwa dalam pengembangan produk gitu ya, silahkan melakukan sebuah rilis produk itu working software, kalimatnya working software itu sama atau penjelasannya juga serupa dengan valuable software, sebuah software yang bisa bekerja dengan baik dan bisa digunakan oleh masyarakat secara frequently, sesering mungkin gitu ya, sesering mungkin. Ya, dari a couple of weeks, 2 minggu, 3 minggu, sampai a couple of months. Seperti itu. Kalau dalam framework Agile, itu paling maksimal kalau bisa adalah 1 bulan maksimal. Gitu ya, 1 bulan. Dalam framework ada aturan seperti Scrum, gitu ya, yang banyak digunakan itu maksimal 1 bulan. With a preference to the shorter time scale. Lebih cepat, lebih bagus. Misalkan, oh 1 bulan. Kalau kita mampu kok 2 bulan sekali mampu untuk merilis produk, monggo. Gitu ya, disesuaikan sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam timnya. Jangan sampai dipaksakan, itu bahaya malahan. Awalnya misalkan mampu timnya masih 1 bulan, karena egoisme dari leader dalam sebuah tim, entah itu PO-nya ataupun siapapun, dipaksakan, oh kalau bisa 2 bulan, 2 minggu sekali. Padahal timnya belum mampu. Nah ini juga bahaya, seperti itu. Maka harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu ya dan resource yang dimiliki. Kalau mampunya masih 1 bulan ya 1 bulan dulu nggak ada masalah gitu ya. Nanti kalau memang misalkan nih ya 1 bulan sudah berjalan beberapa iterasi gitu ya, mau merubah komitmen gitu ya. Kalau ini sudah menjadi komitmen ya nggak boleh 2 minggu kemudian bulan depan 1 bulan dibuat 3 minggu nggak boleh. Kalau memang frekuensinya 1 bulan ya sudah 1 bulan komitmen. Kalau memang mau dibuat lebih cepat, maka pertimbangannya harus sudah matang gitu ya. Kalaupun nanti misalkan sudah diputuskan, maka harus dijalankan dengan komit seperti itu. Nah, harapannya dengan deliver frequently ini, developer akan semakin sering mendapatkan sebuah feedback. Ya, di mana feedback ini adalah sebuah chance, ya, sebuah kesempatan untuk menjadi jauh lebih baik. Seperti itu. Maka teman-teman dari tiga hal ini kita sudah mendapatkan nih bahwa goalnya Agile itu adalah untuk membuat customer kita puas. Kalau customer kita puas, maka produk kita akan selalu senantiasa di hatinya para customer, dipakai terus gitu ya. Intensitasnya akan semakin tinggi, akan sering dipakai oleh customer, maka benefitnya akan datang ke kita secara tidak langsung atau secara langsung gitu ya. Nanti benefitnya akan jadi dampak yang positif kepada kita. Yang kedua, kita diajarkan nih bahwa
produk itu jangan jangan sampai rilisnya ketika di akhir waktu saja. 1 tahun pengembangan, rilisnya cuma di akhir. Nggak pernah report ke usernya, nggak pernah report ke customernya gitu ya. Di akhir langsung rilis, tiba-tiba sudah nggak laku, nggak valid. Nah, itu bahaya. Yang benar bagaimana? Maka setiap bulan dirilis, gitu ya. Setiap bulan dirilis seperti itu. Dan juga menerima feedback dari user, dari customer, dari market untuk kita. Yang ketiga, disampaikan emang continuousnya itu berapa bulan sekali. Nah, ini kalimatnya. Working software ya, berupa working software, a couple of weeks to a couple of month. Ya, kalau bisa sih minimal 2 minggu, maksimal 1 bulan. Dengan preferensi semakin pendek semakin bagus, gitu ya, semakin bagus. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi timnya masing-masing. Seperti itu. Oke, dari sini dulu ada yang mau tanyakan? Izin Pak untuk bertanya. Monggo silahkan. Mohon izin sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Mas Rezan. Mas Rezan ya? Izin Pak, perkenalkan nama saya Sani, Bagas Sani dengan NRP 31622 31629. Hmm. Saya ingin bertanya Pak terkait tadi kan ada 12 prinsip ya. Kita kan tadi sudah membahas 3 prinsip dari Agile Manifesto. Nah, Hmm. berkaitan dengan our highest priority is to satisfy the customer, membuat nyaman untuk si customer ya, ya Pak. Betul seperti Hmm. itu. Nah, terus juga di sini ada yang di poin 3 tadi adalah deliver working software frequently gitu ya. Semakin cepat semakin baik gitu. Nah, pertanyaan saya sih Pak mungkin sedikit ini Pak apa namanya sudah pernah dibahas juga, cuman masih saya coba untuk menyesuaikan kembali sebagai bentuk rekapitulasi. Kira-kira jika seandainya dengan permintaan yang semakin cepat, semakin baik, tuntutannya seperti itu, bagaimana cara kita agar dapat menjaga kualitas produk kita dengan baik, Pak? Itu pertanyaan pertama saya. Karena dengan tuntutan yang semakin cepat juga, tentu kan kita harus melebih optimalkan komunikasi seperti itu. Nah, Hmm. problemnya adalah dengan tuntutan yang cepat seperti itu, dengan tuntutan yang cepat seperti itu kita harus menentukan nih Pak, mana yang jadi prioritas kita dan bagaimana cara kita menentukan kualitinya tersebut begitu. Hmm. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak ya agar kita dapat memenuhi target kecepatan itu namun tidak mengorbankan komunikasi dan juga kualitas dari produk kita. Mungkin itu Pak Hmm. pertanyaan pertama dari saya. Sekian dan terima kasih Pak. Oke. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini kita sama-sama sharing aja. Jadi kalau waktunya pendek, tuh gimana ya Pak ya cara mikir menentukan skopnya seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana menjaga kualitasnya supaya tetap bagus gitu. Nah, saya sampaikan teman-teman pada dasarnya seperti ini. Ini juga banyak sekali pertanyaan yang sama dan menjadi banyak sekali apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala-kendala yang akhirnya orang-orang yang biasanya menggunakan waterfall itu akhirnya berpikir sama juga. Saya juga sama. Dulu ketika pertama kali mendapatkan Agile, "Lah, nanti kualitasnya gimana nih? Pasti sebulan guys gitu ya." Biasanya ngerjainnya 3 bulan di sebulan. Nah, di sini saya belajar teman-teman bahwa secara development setiap orang itu memiliki tupoksi yang tidak apa minoritas, bukan minoritas sih, maksudnya kalau dalam arti dulu mungkin Bunda sudah menyampaikan I shape dan T shape itu dulu. Setiap orang memiliki kemampuan secara T shape ataupun I shape seperti itu. Dalam pengembangannya, PO product owner itu akan menilai nih dalam iterasi pertama ini kira-kira goal kita apa. Contoh nih, for example ya tadi apa namanya aplikasi perpustakaan di dalam bulan pertama goalnya adalah menampilkan katalog buku gitu ya. Nah, dalam menampilkan katalog buku itu ada yang namanya DOD, Definition of, dan kapan nih katalog buku dinyatakan selesai dan siap rilis. Seperti itu. DOD-nya apa? Yang pertama, harus sudah ada tester. Maaf, kalimatnya bukan tester ya. Tester itu subjek. Testing yang dilakukan oleh tester sampai sudah memenuhi yang namanya MVP, minimum viable product gitu ya. Kalau dalam arti kita nanti kita akan baca namanya Macaulay Quality Model,
Itu namanya ada correctness, reliability, sama usability. Itu harus terpenuhi dulu tuh, tiga aspek itu. Gitu ya. Nah, di dalam pengerjaannya itu diharapkan setiap anggota tim itu punya self-organize. Ya, di mana? Nah ini nih, masalah people lagi nih gitu ya. Ketika tugasnya sudah selesai, maka dia secara organize bilang nih, "Ah, saya bisa bantu di mana," atau dia bisa melihat backlog, mana backlog yang kosong, dia akan masuk. Akhirnya apa? Di sini timnya terbentuk dengan bagus, di mana dia punya kemampuan inisiatif mengambil sebuah task, ya apapun itu, baik itu development atau quality control gitu ya, sehingga proses berjalan dengan lancar, baik development ataupun menjaga kualitas. Nah, ketika sudah dijalankan nih, oh mengembangkan sebuah fitur nih, fiturnya perpustakaan gitu ya. Oke, ada namanya tester atau testing gitu ya. Maka ketika oke saya sudah tasknya sudah selesai nih membangun back end-nya sebuah aplikasi perpustakaan, maka saya harus siap melakukan apa nih yang ada? Oh, melakukan testing terhadap front end-nya. Karena saya mengerjakan back end, maka saya mentesting bagian front end-nya bagaimana, seperti itu. Itu dilakukan testing sama dia. Testingnya direportkan kepada sebuah timnya, entah melalui sebuah form ataupun bentuknya apapun, ini dia dilampaikan supaya teman-teman tahu, oh aplikasi kita yang kita buat ini sudah selesai gitu ya, secara development, sudah di testing dan hasilnya bagaimana. Kalau masih ada defect, segera diperbaiki defectnya untuk memperbaiki kecepatan, memperbaiki kualitasnya. Itu yang pertama. Bagaimana menentukan skopnya? Nah, saya sampaikan bahwa skop tidak harus 100%. Oh, saya ingin membangun sebuah tampilan itu, kalau misalkan kita bisa tampilan ya, mau membuat grid tampilannya bisa ada animationnya, bisa kayak gini-gini dan lain sebagainya. Dalam Agile, scope bisa disesuaikan. Misalkan kalau kita menantang animation dan menantang sebuah tampilan yang sangat indah di awal, nggak cukup waktunya. Maka kita skupkan. Yang penting goalnya tercapai dulu. Orang bisa lihat katalognya. Nah, nanti sesuai berjalannya waktu, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat, itu kita perbaiki dan sempurnakan. Seperti itu. Nanti kan pasti ada feedback nih. Misalkan nih ya, tampilannya monoton gitu ya. Nggak ada indah-indahnya gitu. Maka di situ menjadi sebuah backlog nih. Oh, oke, karena sudah ada yang pakai, ada yang memberikan feedback tentang masalah masalah usability, kita masukkan di backlog sprint kedua atau iterasi kedua, perbaikan front end menjadi prioritas seperti itu. Kemudian ditambahkan value-value lain yang akan menambah value pada produk tersebut. Dan di situ juga ada DOD-nya, definisi of done gitu ya. Di mana definisi of done itu salah satunya adalah melakukan testing dan juga melakukan pengujian terhadap beberapa hal yang ada di dalamnya. Dan itu menjadi kualitas yang dipertahankan setiap sprint. Seperti itu kurang lebih jawaban dari saya. Bagaimana Mas? Apa tadi namanya? Lupa sih. Mas Ani, Pak. Oh, Zani, ya Mas Ani. Allah. Ya, maaf, Oke, maaf. Apakah menjawab baik, Mas Pak. Zani? Baik, baik, Pak. Itu menjawab pertanyaan saya terkait dengan quality, Pak. Quality dan juga kecepatan dari pengerjaan atau development suatu produk. Nah, Hmm, mungkin pertanyaan kedua saya, Pak, terkait dengan di prinsip kedua, di mana ada welcome changing requirement, even late in development. Nah, itu artinya kan berarti kan kita tetap menyambut perubahan atau permintaan perubahan dari user gitu ya, Pak, ya, meskipun hmm, terlambat agar menjadi salah satu aspek yang kita tonjolkan gitu ke customer. hmm. Nah, eh sedikit ada pertanyaan Pak, pertanyaan bercabang mungkin ya Boleh, terkait boleh. dengan eh, terkait dengan prinsip ini. Mungkin pertanyaan pertama saya nih Pak terkait dengan prioritas fitur Pak. Nah, Hmm, bagaimana cara kita menentukan fitur yang diutamakan seperti itu? Apakah kita lihat dari eh, kompleksitas isu taksnya atau pendekatan-pendekatan seperti apa yang bisa hmm, kita terapkan gitu untuk menata taks-taks ini agar kita bisa tetap mengejar target yang kita inginkan. Itu pertanyaan pertanyaan sub pertama. Terus hmm. pertanyaan sub kedua mungkin Pak terkait dengan perubahan di permintaan nih Pak. Nah, ini saya rasa yang cukup sering Pak terjadi kalau di pengalaman pribadi saya ya. Di mana kita sudah menampung beberapa permintaan yang sudah lama, kemudian di tengah jalan dalam proses pengerjaan terdapat permintaan yang hendak dirubah gitu Pak dari permintaan lama ini tadi. Kira-kira seperti apa Pak tanggapan kita untuk menanggapi eh, perubahan permintaan tersebut? Seperti itu mungkin Pak Oke, dari saya. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Mas Zani ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua ya tadi prioritas gitu ya. Mana sih yang mau diprioritaskan gitu ya? Kan sama-sama bernilai semua gitu ya.
sama-sama memiliki nilai di dalam pengembangan produk gitu. Apalagi nanti kalau misalkan nggak dirilis semua, orang pada kecewa nih gitu ya. Nah, gini Mas Andi, yang pertama ya, ini dilihat dulu. Ini produk atau project? Yang pertama, kalau ini basisnya, eh, saya boleh minta waktu 10 menit nggak? Saya mau ini, apa namanya, ada perlu bentar. Nggak apa-apa ya? 10 menit aja. Nanti saya kembali Boleh, Pak. lagi ke sini. Boleh, Pak. Silahkan.
Lanjut sebentar ya. Mas Sandi sudah masuk atau masih di luar? Izin Pak, masih mengikuti Pak. Oke, maaf ya. Oke, yang pertama masalah prioritas scope ya. Jadi ini mungkin kalau saya akan membedakan pada segmen dua bentuk ini ya, luaran ya. Ada yang namanya luaran produk, ada yang namanya luaran project. Nah, kalau luaran produk itu untuk scope dan prioritas relatif bisa kita lebih kendalikan. Bisa lebih kita kendalikan ya. Gitu. Lebih bisa dikendalikan oleh kita karena skopnya kita yang mengatur sendiri. Berdasarkan apa kita melakukan prioritas sebuah task ataupun perubahan itu berdasarkan dari masukan atau info dari stakeholder atau dari market atau dari customer seperti itu. Dan biasanya tidak ada tuntutan. Dalam arti hal ini tidak ada kebutuhan untuk apa ya dorongan supaya fitur apa yang harus dirilis nggak ada. Tapi berdasarkan inputan itu mana scope-scope atau prioritas task yang perlu dikerjakan lebih dulu seperti itu untuk produk. Tapi berbeda dengan project. Project itu adalah sebuah pengembangan ya software engineer dalam hal ini yang sudah terdefinisi dan sesuai dengan kebutuhan dari sebuah stakeholder. Biasanya adalah orang yang memiliki uang, orang yang memiliki dana, seperti itu. Nah, seandainya Anda diminta, misalkan ya saya dulu juga sama gitu ya, pengembangan produk. Nah, dalam satu kali waktu banyak sekali inputan perubahan. Skopnya berbeda-beda, kesulitannya juga berbeda-beda. Pengennya selesai semua dalam waktu yang relatif singkat. Nah, pertanyaan saya satu pada saat itu, Bapak, Ibu, semuanya penting kan ya? Betul Mas gitu ya, biasanya gitu ya. Betul penting semuanya. Kemudian saya tanya, dari semua hal ini mana yang paling prioritas menurut Bapak Ibu? Saya bilang gitu ke customer saya atau ke stakeholder saya seperti itu ya. Saya ajak diskusi karena saya sendiri tidak bisa memutuskan. Kalaupun saya yang memutuskan bisa jadi salah. Maka saya mengajak komunikasi kepada stakeholder saya. Mana nih Pak yang mau diprioritaskan Pak? Kalau saya dari misalkan ada 10 perubahan ini, saya mungkin dalam satu bulan ini hanya bisa mampu dua saja dulu. Yang lainnya akan saya sampaikan atau saya sesuaikan di waktu selanjutnya. Seperti itu.
Mohon arahan dua hal apa, dua teks apa yang harus kami selesaikan pada bulan ini, seperti itu. Nah, dari situlah akan terjadi sebuah diskusi. Ya, value apa yang wajib ada pada waktu yang sangat dekat ini, dengan pertimbangan satu dan dua hal yang mungkin kita bahkan belum terpikirkan karena kita mungkin sebagai seorang developer dan projectnya di sisinya mereka, maksudnya keilmuannya di sisinya mereka, seperti itu. Maka dari itu, Mas Sani ya, kalau masalah prioritas tergantung konteksnya dulu. Kalau konteksnya kita mengembangkan produk yang notabene dilempar kepada market atau customer, maka kita melihatnya dari sisi feedbacknya dari market kita. Mana task-task yang itu dirasa penting untuk dilakukan, termasuk perubahan-perubahan yang ada. Misalkan ternyata ya dari setelah kita melakukan sebuah development gitu ya, ada semacam ini, misalkan nih ya, bahasa pemrograman yang kita gunakan tiba-tiba ada fungsi yang deprecated, tiba-tiba seperti itu ya. Yang menyebabkan gitu ya, beberapa fungsi yang ada pada aplikasi kita itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Padahal itu sudah mau akhir rilis gitu ya. Dan itu nggak ada sama sekali pada backlog kita gitu ya. Maka pada saat itu PO harus apa ya, secara sigap melakukan pivot dulu. Oke, task-task yang sudah ada, yang value-nya bisa kita geser dulu, ya, fungsi-fungsi inti gitu ya, yang saat ini digunakan dan sudah deprecated, kita solve dulu, di switch, cek gitu ya. Karena kalau nggak segera di switch, maka aplikasinya menjadi banyak defect. Ini contoh seperti itu. Atau fungsi-fungsi yang lain yang ternyata dibutuhkan pada aplikasi tersebut, gitu ya. Dan itu sangat mungkin terjadi karena kita tidak akan pernah tahu kapan sebuah aplikasi akan rilis dan berubah. Dan kadang meskipun kita sudah antisipasi, gitu ya, penyesuaiannya belum tentu kita bisa langsung mulus pada iterasi pertama. Nah, itulah eh manfaatnya kita punya sifat adaptif. Itu yang yang pertama gitu ya, untuk masalah prioritas. Kemudian untuk masalah perubahan sendiri gitu ya. Bagaimana sih kalau misalkan tadi apa perubahannya sering terjadi gitu ya. Bagaimana kita di waktu yang singkat itu bisa memberikan yang terbaik gitu kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, kalau pengalaman yang saya lakukan gini, contoh gini ya, ada kejadian teman-teman. Nah, ini fakta ya di lapangan eh, dalam waktu yang dekat. Jadi ada namanya PDBL. Kita punya program yang apa namanya mengenai pemerintahan ya, kementerian namanya PBL gitu ya. Nah, PBL ini ada adik mahasiswa di PENS yang di sini itu mengembangkan produk secara berkelompok dalam waktu 1 tahun. Nah, bulan kemarin ada sebuah perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan teknologi yang diimplementasikan dalam waktu yang sangat singkat ya, sama tadi ya. Awalnya mereka pakai eh, apa bahasa pemrograman, saya lupa ya bahasanya apa ya. Pokoknya di antara eh, bahasa apa gitu ya. Nah, itu ternyata ketika kita uji di server itu nggak support. Akhirnya harus merubah React.js gitu ya. Harus merubah React.js. Nah, ketika itu sebagian dari tim itu sudah menerapkan bahasa pemrograman yang lama untuk instalasi di server gitu ya. Kami hanya menyebutkan, mohon maaf Dek, ternyata server kita belum bisa reliable untuk diinstali bahasa pemrograman yang kalian lakukan. Yang reliable, yang kuat, yang anu Kak, kita pakainya yang React.js karena kita pakai AWS pada saat ini gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dengan berat hati, ya, namanya kita sebagai developer mungkin ada keberatan hati gitu ya. Tapi kita sampaikan, karena ini daripada nanti kamu deploy dan menjadi defect yang besar, masyarakat atau user nggak bisa pakai, mending dari sekarang dilakukan penyesuaian dulu. Ini merubah semua backlog yang sudah dilakukan, backlog yang sudah didefinisikan itu dirubah semuanya, fokus ke perubahan bahasa dan skopnya yang awalnya itu banyak sekali disesuaikan. Jadi contohnya kemarin awalnya goalnya adalah web app, ya, membuat sebuah web app. Karena ada perubahan bahasa ini, akhirnya mahasiswa menurunkan kapasitas dan juga ruang lingkupnya menjadi sebuah landing page. Sama-sama ada value-nya. Value-nya untuk menunjukkan bahwa ada semacam produk seperti ini, tapi belum ada fungsi-fungsi yang ditanamkan pada produk tersebut. Marah nggak mereka? Tentu ada rasa kesal, tentu. Tapi menuntut mereka mengubah cara pikir yang awalnya mungkin marah menjadi ya sudah, what to do-nya apa nih gitu.
Karena waktunya mepet nih. Nanti daripada aplikasi kita menjadi defect, berarti sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam waktu, even in the development, itulah kemampuan yang kita butuhkan saat ini. Seperti itu. Artinya, tidak menutup kemungkinan nanti karena di industri akan seperti itu. Gitu ya. Kurang lebihnya mungkin Mas Sani. Silakan ada yang feedback. Mungkin kalau dari saya cukup, Pak. Sudah cukup menjawab. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Sani atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali ya. Nanti kapan-kapan minggu depan dan minggu depan dan minggu depannya lagi yang lain juga ikut bertanya ya biar kita diskusinya bisa dua arah. Oke, teman-teman untuk hari ini saya rasa saya cukupkan dulu. Silakan nanti bisa saya buka dulu absensinya ya. Baik, silakan nanti presisi di etol ya bagi teman-teman dan juga jangan lupa nanti minggu depan silakan bisa menunjuk satu PIC ya biar saya bisa koordinasi sama yang bersangkutan. Dan hari ini untuk nanti catatannya jangan lupa di submit di link yang sama dengan milik Buna ya. Dan sekarang minggu ke-9 ya. Minggu ke-9. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam.